Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini kita akan membahas materi ya yang ke-17. Rajin menuntut ilmu dan berani bertanya ya. Rajin menuntut ilmu dan berani bertanya. Kita lihat di sini ya. Kita lanjutkan. Ya. Rajin menuntut ilmu sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Halaman 220. Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, ini kewajiban namanya. Tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Cara menuntut ilmu adalah dengan belajar. Jadi belajar itu merupakan kewajiban. Ini namanya kewajiban itu dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan ya mendapat dosa. Ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ini namanya hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib, nah, kewajiban bagi setiap muslim. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ya, menuntut ilmu tidak ada batas umurnya, ya, mulai dari bayi hingga orang tua, jadi mulai lahir hingga liang lahat. Mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, ya, belajar membuat orang memiliki pengetahuan, ya, belajar membuat seseorang memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Di sini ya. Memiliki orang banyak pengetahuan kalau belajar itu ya. Dengan belajar kita menjadi orang yang pintar. Ya, kita amati dan perhatikan gambar-gambar berikut. Ini lagi belajar di perpustakaan ini masing-masing sedang membaca ya. Sedang membaca. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita akan perhatikan. Ya, coba bisa kalian buat cerita yang menggambarkan peristiwa tadi pada gambar di atas. Ya, mungkin nanti kalian bisa tulis ceritamu pada buku latihanmu. Sampaikan hasil penulisan cerita kepada Bapak dan Ibu Guru. Di manakah kamu belajar? Nah, belajar di sekolah, kita belajar bersama guru. Ya, mungkin ada juga yang belajar ngaji di masjid, atau juga yang belajar sekarang online ya, jarak jauh gitu ya, juga sama belajar. Di rumah kita belajar bersama ayah dan ibu ya, bersama ayah dan ibu. Kamu juga dapat membentuk kelompok belajar bersama temanmu yang rumahnya dekat. Ya, kapan kamu bisa belajar? Pagi hari sampai siang. Ya, kamu belajar di sekolah. Kalau sekarang modelnya kan daring ya, jarak jauh. Sore hari kamu belajar Al-Quran di masjid ya. Malam hari belajar di rumah. Jadi manfaatkan waktumu untuk belajar. Sekarang belajarmu terjadwal setiap hari belajarnya itu ya. Ada waktu-waktunya ya, seperti itu. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ya, coba kalian tentunya berani ya bercerita di depan kelas. Ya, minta kepada Bapak Ibu Guru untuk mengevaluasi ceritamu. Ya, mungkin kalau sekarang kalian bisa rekam video ceritanya, kemudian bisa dikirimkan di Google Classroom seperti itu, atau ke Bapak Ibu Guru. Nah, yang kedua, setelah kita rajin belajar, juga berani bertanya. Kenapa kita harus berani bertanya? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ya, jadi kita harus bertanya itu kepada ahlinya. Jadi kita belajar bertanya kepada ahlinya. Ya, untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Ya. Sebutkan siapa saja yang termasuk orang yang punya pengetahuan. Tulislah pada titik-titik berikut. Nanti kalian boleh tulis. Ini biasanya pertama, kepada ulama, yaitu orang yang berilmu. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Para ulama, ya. Nah, saya tulis yang kedua, saya juga bertanya kepada guru. Ya. Atau pada dosen, kalau yang di perguruan tinggi, ya. Bisa juga kepada insinyur, ya, yang bertanya kepada insinyur. Ya, bisa juga kepada dokter. Pernahkah kamu mendengar peribahasa malu bertanya saat di jalan? Siapa yang malu bertanya sesuatu, ia tidak akan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan, ya. Ya, baik. Sebentar lagi kita ya di sini jika Ibu atau Bapak guru menjelaskan pelajaran, dengarkan dan perhatikan dengan sama. Ya kamu tidak paham dengan penjelasan guru, angkatlah tanganmu dan bertanyalah ya. Mintalah gurumu mengulang supaya kalian jelas. Ya penjelasannya sampai kamu memahami pelajaran yang disampaikan gurumu ya. Jika menanyakan sesuatu, kamu harus sopan. Gunakanlah bahasa yang santun, ucapkanlah dengan suara yang pelan, tetapi harus jelas ya. Sebelum bertanya, mintalah izin. Sudah diberi jawaban, ucapkan terima kasih kepada guru kalian. Ya. Ya. Buatlah daftar keberanian di sini ya. Nah, di sini kamu tanyakan di mana rumahmu kepada teman sejawat ya. Kemudian tanya lagi apa? Apa kabarmu? Sama kata pada teman atau saudara atau sahabat. Tanya lagi di siapa namamu? Pada siapa? Kepada orang yang baru kenal. Tanya lagi di mana sekolahmu? Kepada sahabat atau teman, saudara sejawat ya. Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Nah, di sini kalian bisa tanya kepada saudara, kerabat ya yang kalian kenal. Baik, Ulasoh. Nabi Soleh diutus Allah berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Soleh memiliki ya sifat pemberani. Ya, Nabi Soleh memiliki sifat pemberani, yakni berani mendakwahkan kebenaran kaum Samud. Apabila mendapati kesulitan, kita harus berani bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Apabila belum paham penjelasan guru, beranilah bertanya agar diterangkan kembali. Dengan keberanian bertanya, ilmu pengetahuan akan selalu bertambah. Itulah khulasoh ya, artinya singkatan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.